Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosari Apriani, mahasiswa profesi Nurs Institut Kesehatan dan Teknologi Muhammadiyah Palembang. Di sini saya akan menjelaskan strategi pelaksanaan SP kedua pada pasien halusinasi, yaitu mengajarkan pasien tentang cara pemberian obat. Sebelum melaksanakan SP kedua, perawat mengevaluasi dulu cara menghardik yang telah diajarkan kepada pasien. Perkenalkan Ibu, apakah Ibu masih mengingat saya? Setelah Iya, benar sekali Ibu. Bagaimana keadaannya hari ini Ibu? semangat. Semangat, iya bagus sekali Ibu. Apakah Ibu masih melihat bayangan-bayangan yang sering mengganggu Ibu? Masih tapi sedikit yang mengganggu saya. Baiklah Ibu, boleh saya tahu apa Ibu masih ingat cara yang saya ajarkan sebelumnya untuk mengusir bayangan-bayangan tersebut? Pertama, telapak tangan tutup di mata. Pergi. Setelah mengevaluasi SP1, perawat melihat catatan perkembangan si pasien, apakah dia menghardik dibantu atau dengan mandiri. Setelah selesai, kemudian perawat melakukan kontrak waktu dengan pasien untuk melaksanakan strategi pelaksanaan kedua, yaitu mengajarkan pasien tentang cara pemberian 6 benar obat. Di sini mau berapa menit Bu? 5 menit. Baiklah Ibu. Pertama saya akan bertanya. Setelah pasien setuju untuk melaksanakan strategi pelaksanaan kedua, terlebih dahulu perawat menanyakan apakah pasien telah menerima obat dari perawat atau belum. Jika sudah, maka perawat mulai menjelaskan apa kegunaan obat tersebut, jam berapa pasien harus meminumnya, dan berapa dosisnya. Apakah Ibu sudah mendapatkan obatnya dari perawat? Sudah. Boleh. Di tangan suster. Oh, sudah di tangan suster ya. Apa Ibu tahu cara menggunakan obat ini? Enggak tahu, bingung suster. Baiklah, di sini suster akan mengajarkannya ya. Ibu harus meminum obat ini secara teratur 3 kali per hari. Ini obatnya. Yang pertama suster ajarin ya. Obatnya ada 3 macam. Yang warnanya orange, ini namanya CPZ. Diminumnya 3 kali sehari. Gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan mondar-mandirnya. Yang warna putih ini itu namanya THP, minumnya 3 kali sehari supaya ibu merasa rileks dan tidak tegang. Dan yang terakhir ini warnanya merah jambu, ini namanya HPL, gunanya untuk menghilangkan bayangan-bayangan yang sering ibu lihat. Lalu semua obat itu ibu minumnya 3 kali per hari. Teratur pukul 7 pagi, pukul 1 siang, dan pada pukul 7 malam. Apa Ibu sudah mengerti? Baiklah Bu, sebelum kita lanjutkan kembali, sebelum Ibu meminum obat tersebut, Ibu lihat terlebih dahulu apakah ini obatnya untuk Ibu, apakah di sini tertera namanya untuk Ibu, apakah label yang tertulis di sini nama Ibu. Selain itu, Ibu perlu memperhatikan jenis Setelah obatnya. selesai menjelaskan Berapa fungsi dosis obat, yang harus Ibu lalu minum. perawat mengajarkan pasien tata cara meminum obat, yaitu dengan cara melihat label yang ada di obat. Pastikan bahwa label yang tertulis benar nama pasien, dan pastikan dosis yang diminum sesuai, misalnya 1 atau 2 butir, sesuai dengan dosis yang dianjurkan oleh dokter. Baiklah. Setelah pasien mengerti, lalu masukkan ke dalam jadwal harian pasien untuk meminum obat, dan jelaskan kepada pasien jika pasien meminum obat secara mandiri, maka contreng di bagian mandiri. Jika pasien meminum obat dengan cara dibantu, maka contreng di bagian membantu. Dan jika pasien tidak meminum obat sama sekali, maka contreng di bagian T, yang artinya pasien tidak meminum obat sama sekali. Apa yang suster ajarkan tadi. Setelah selesai, lalu minta pasien untuk menjelaskan kembali cara yang telah diajarkan. Dosisnya, lihat namanya. Kalau sudah, contreng. Kalau dilakukan sendiri, mandiri. Kalau dibantu dan tidak dicontreng dikte. Baik
bagus sekali Ibu. Setelah Bagaimana perasaan selesai, Ibu kemudian setelah kita tanyakan menceritakan bagaimana masalah perasaan obat? pasien setelah diajarkan tata cara Sudah meminum berapa cara obat. yang saya ajarkan dari pertama kita Dan bertemu, evaluasi Ibu? kembali kemampuan Dua cara. pasien. Telah Wah, Ibu berapa benar cara sekali. yang Jadi, telah obatnya diajarkan sudah perawat kita buat kepada ya, Bu. pasien. Lalu untuk pertemuan selanjutnya saya akan mengevaluasi untuk melihat seberapa mampu Ibu menguasai apa yang sudah saya ajarkan. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Baiklah Bu, besok kita akan ketemu lagi ya. Maunya di mana Bu? Sini aja. Oh di sini, baiklah. Besok kita akan ketemu di sini lagi ya Bu. Pukul 7 pagi seperti biasa. Oke. Baik, saya permisi ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.